Halo teman meja Edi. Belakangan ini, dunia politik dan hukum Indonesia kembali dikejutkan dengan pernyataan tegas Profesor Mahfud MD. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara ini menegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat setelah disahkan. Namun tak berhenti di situ, Mahkamah Konstitusi sendiri kembali mengingatkan sebuah aturan penting, setiap anggota Polri yang menduduki jabatan sipil wajib mundur dari kepolisian. Apa makna dari pernyataan ini? Kenapa hal ini menjadi pembahasan panas di tengah kondisi politik saat ini? Mari kita bahas tuntas, panjang, mendalam, dan tetap mudah dipahami. Mahfud MD bukan sosok sembarangan dalam urusan hukum. Beliau mantan Ketua MK, mantan Menko Polhukam, sekaligus salah satu tokoh yang paling vokal dalam menjaga konstitusi. Pernyataannya kali ini kembali menggugah perhatian publik. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat sejak ditandatangani dan diumumkan. Tidak ada pihak yang boleh menunda-nunda. Kenapa pernyataan ini penting? Karena dalam beberapa kasus sebelumnya, ada pihak yang mempertanyakan kapan putusan MK itu benar-benar berlaku. Mahfud mengingatkan bahwa hukum tidak menunggu kesepakatan politik. Keputusan MK langsung berlaku. Di saat pernyataan Mahfud MD mencuat, MK juga menegaskan kembali aturan penting. Anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil, kecuali mengundurkan diri atau pensiun. Ini bukan sekadar himbauan, ini adalah aturan hukum berdasarkan UU Polri, putusan MK sebelumnya, prinsip netralitas aparatur negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan, polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil tanpa melepas status kepegawaiannya. Apa maksudnya? Seorang polisi aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah, pejabat kementerian tertentu, atau jabatan sipil strategis lainnya, selama dia masih berstatus polisi aktif. Jika ingin menduduki jabatan itu, mereka harus mundur total, bukan hanya cuti. Isu ini kembali panas karena banyak pihak menilai ada potensi konflik kepentingan jika polisi menduduki jabatan sipil. Beberapa tahun terakhir, kita sering melihat perwira Polri menduduki beberapa jabatan strategis di kementerian hingga kepala daerah. Namun MK menegaskan, netralitas aparatur negara adalah bagian dari menjaga demokrasi. Dengan kata lain, polisi harus tetap menjalankan fungsi mereka sebagai penegak hukum, bukan merangkap sebagai pejabat sipil yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Pernyataan Mahfud MD dan penegasan MK ini memiliki dampak luas. 1. Dampak politik. Banyak jabatan kepala daerah akan dievaluasi. Penunjukan pejabat dari unsur Polri atau TNI akan kembali dipertanyakan. Pemerintah harus menyesuaikan aturan penempatan pejabat. 2. Dampak hukum. Setiap keputusan pejabat sipil dari kepolisian berpotensi dipersoalkan jika dianggap melanggar putusan MK. Peninjauan ulang terhadap jabatan tertentu bisa terjadi. 3. Dampak bagi stabilitas pemerintahan. Jika ada pejabat yang harus mundur, maka akan terjadi pergantian jabatan, yang bisa berpengaruh pada program-program daerah. Mahfud MD dikenal hanya akan bicara jika situasi dirasa penting. Dengan pernyataannya kali ini, ia ingin memastikan, konstitusi tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Banyak yang membaca ini sebagai sinyal bahwa Mahfud sedang ingin mengembalikan fokus kepada supremasi hukum. Dan seringkali, ketika Mahfud bicara, ada sesuatu yang sedang tidak beres dan ia merasa perlu meluruskan. Untuk penonton yang mungkin bertanya, putusan MK itu apa sih? Kenapa kok bisa langsung mengikat? Mari kita jelaskan singkat namun jelas. Putusan MK itu bersifat 1. Final, tidak ada banding, kasasi, atau upaya hukum lain. 2. Mengikat semua lembaga negara, pemerintah, aparat hukum, sampai masyarakat harus menghormatinya. 3. Eksekutorial langsung berlaku begitu dibacakan. Itulah kenapa Mahfud menegaskan bahwa putusan MK bukan sekadar saran, tapi perintah hukum. Isu ini memicu perdebatan. Pihak yang setuju, menilai bahwa netralitas aparat harus dijaga. Khawatir jika polisi masuk ke jabatan sipil akan menciptakan dominasi kekuasaan. Menilai peringatan MK sudah tepat. Pihak yang tidak setuju, ada yang berpendapat bahwa perwira Polri punya kapasitas untuk jabatan sipil. Menganggap ini hanya persoalan administratif. Menilai penempatan aparat sebagai kepala daerah adalah demi stabilitas. Debat ini terus bergulir, dan pernyataan Mahfud membuat diskusi semakin tajam. Dengan pernyataan Mahfud MD yang tegas dan penegasan MK, kemungkinan besar akan ada
Evaluasi terhadap pejabat yang berasal dari kepolisian. Penyusunan ulang aturan penempatan kepala daerah sementara. Penguatan hukum tata negara agar lebih konsisten. Dan mungkin, pembatasan lebih ketat bagi aparat yang ingin masuk ke ranah politik. Untuk memahami keputusan ini, kita harus mundur ke belakang. Kenapa sejak awal Indonesia membuat aturan bahwa Polri tidak boleh merangkap jabatan sipil? Jawabannya ada pada sejarah panjang reformasi. Pada era Orde Baru, TNI dan Polri berada dalam satu institusi, ABRI. Mereka memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keamanan dan fungsi sosial politik. Artinya, aparat militer dan kepolisian bisa masuk ke politik, menduduki jabatan sipil, dan mengatur pemerintahan. Namun setelah reformasi 1998, masyarakat menuntut perubahan besar. Militer keluar dari jabatan sipil. Polisi difokuskan pada keamanan dalam negeri. Tidak ada lagi campur tangan aparat berseragam dalam politik. Inilah titik lahirnya aturan tegas. Aparat berseragam tidak boleh menguasai jabatan sipil. Mahkamah Konstitusi berkali-kali memperkuat prinsip ini demi menjaga demokrasi. Dan pernyataan terbaru MK hanya mengingatkan kembali bahwa roh reformasi tidak boleh dilanggar. Sebelum pernyataan Mahfud dan MK kembali menguat, beberapa kasus pernah membuat publik geger. 1. Penunjukan polisi sebagai penjabat kepala daerah. Beberapa kali, kepala daerah berasal dari kepolisian aktif. Hal ini memicu kritik karena dianggap berpotensi menciptakan keberpihakan politik. 2. Perwira polisi mengisi jabatan di Kementerian Sipil. Misalnya sebagai staf ahli, kepala lembaga tertentu, atau jabatan struktural lainnya. 3. Rangkap tugas dalam masa pilkada. Ketika polisi aktif mengisi jabatan sipil di masa pemilu, muncul pertanyaan. Apakah mereka bisa benar-benar netral? Kasus-kasus inilah yang kemudian membuat MK kembali menegaskan garis batas yang tidak boleh dilanggar. Banyak masyarakat bertanya, kenapa sih polisi tak boleh merangkap jabatan sipil, padahal mereka dianggap profesional? Masalahnya bukan soal kemampuan, isunya adalah konflik kepentingan. Bayangkan jika seorang polisi aktif menjadi bupati atau gubernur. Dia masih punya bawahan di kepolisian, masih punya kewenangan kepolisian, lalu memegang jabatan politik. Ini bisa memunculkan kekhawatiran bahwa kekuatan hukum digunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Inilah kenapa demokrasi modern memisahkan aparat penegak hukum pemerintah sipil. Beberapa akademisi hukum tata negara ikut bersuara mengenai polemik ini. Pendapat mayoritas pakar, aturan MK sudah sangat jelas. Larangan ini bukan baru muncul sekarang. Negara harus membatasi campur tangan aparat bersenjata dalam politik. Jika polisi ingin jabatan sipil, mereka harus mundur total, bukan hanya nonaktif sementara. Pakar lain menambahkan, kekuasaan harus dibatasi. Jangan sampai kekuatan hukum digunakan untuk kepentingan politik. Pernyataan Mahfud MD ini juga berdampak signifikan pada pemilu dan pilkada yang akan datang. 1. Penempatan kepala daerah akan kembali disorot. Menjelang pilkada, banyak daerah dipimpin penjabat sementara. MK mengingatkan, jabatan itu harus diisi oleh pihak yang netral, bukan aparat aktif. 2. Potensi evaluasi pejabat dari kepolisian. Pemerintah pusat kemungkinan akan meninjau ulang posisi yang diisi aparat. 3. Minimalkan konflik kepentingan saat pemilu. Dengan aturan ketat ini, penyalahgunaan jabatan dapat ditekan. 4. Meningkatkan kepercayaan publik. Ketika aparat tidak merangkap jabatan politik, masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa proses pemilu berjalan lebih jujur. Mahfud MD sering disebut sebagai Guardian of Constitution versi Indonesia. Walau tidak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam, suara Mahfud masih didengar karena ketegasannya. Setiap kali ada potensi penyimpangan aturan, Mahfud turun tangan untuk meluruskan. Termasuk dalam kasus ini, ia tidak ingin konstitusi dijalankan berdasarkan tafsir politik yang tidak tepat. Bagi Mahfud, hukum adalah hukum. Tidak ada pengecualian khusus, tidak ada nanti dulu. Putusan MK itu langsung mengikat. Pernyataan ini menjadi trending di berbagai platform. Kelompok pro mendukung penegasan MK, menilai ini adalah langkah menjaga demokrasi. Memuji keberanian Mahfud MD, menganggap ini pengingat agar hukum tak dijadikan alat politik. Kelompok kontra menganggap aturan ini terlalu kaku, menilai aparat punya kompetensi memimpin daerah. Beranggapan ini bagian dari dinamika politik menjelang pemilu. Terlepas dari pro dan kontra,
diskusi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar hukum. Ada hal penting yang sering dilupakan. Ketika polisi aktif menjabat sebagai pejabat sipil tanpa mundur, setiap kebijakan yang mereka buat berpotensi digugat. Contoh, jika seorang polisi aktif menjadi bupati dan membuat aturan daerah, di kemudian hari, seseorang bisa menggugat karena jabatannya dianggap melanggar UU dan putusan MK. Ini bisa membuat pemerintahan daerah tidak stabil. Oleh karena itu, MK menegaskan, ketertiban hukum harus dijaga dari awal. Dengan jelasnya aturan ini, pemerintah akan menghadapi beberapa langkah penting. 1. Melakukan mapping jabatan yang diisi oleh aparat aktif. 2. Meninjau kemungkinan penggantian pejabat tertentu. 3. Memberikan pedoman baru pada kementerian, lembaga. 4. Memperbaiki harmonisasi UU agar sama dengan putusan MK. 5. Menyusun sistem seleksi yang lebih ketat untuk pejabat sementara. Langkah-langkah ini penting agar tidak terjadi lagi pelanggaran aturan di masa depan. Di balik semua polemik, ada sebuah pesan besar. Demokrasi butuh pembatasan kekuasaan. Ketika aparat bisa mengisi jabatan sipil tanpa melepaskan pangkatnya, maka batas itu menjadi kabur. Dan itulah yang ingin diluruskan oleh Mahfud MD dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan akhirnya sederhana, Indonesia harus tetap menjadi negara hukum, bukan negara yang dikendalikan oleh kekuasaan. Demikian pembahasan panjang kita mengenai pernyataan Mahfud MD dan penegasan MK terkait polisi yang menduduki jabatan sipil. Ini bukan sekadar isu teknis, ini menyangkut masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah polisi boleh menduduki jabatan sipil? Atau sebaiknya tetap fokus pada tugas kepolisian saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk info terbaru seputar hukum, politik, dan isu nasional lainnya.